Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sangkar Permono dari kelas R2A dengan NPM 2022 155 00032. Di sini saya ingin melaksanakan tugas dari mata kuliah TIK dalam pembelajaran sejarah. Yaitu saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudulkan Kerajaan Samudra Pasai. Langsung akan kita bahas yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai atau Kesultanan Samudra Pasai. Dan pada pembahasan kali ini, materi-materi yang akan saya bahas pertama yaitu ada berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua ada raja-raja Samudra Pasai, yang ketiga ada masa kejayaan Samudra Pasai, yang keempat runtuhnya Samudra Pasai, serta yang terakhir yaitu peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Pembahasan pertama yaitu berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai juga merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Emir Rasilu pada 1267 Masehi. Dan setelah masuk Islam, Emir Rasilu berganti nama menjadi Malik Al-Saleh atau Raden Malik Al-Saleh. Dan bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini atau Kerajaan Samudra Pasai adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Dodong, Aceh Utara. Pada pembahasan yang kedua yaitu saya akan membahas raja-raja terkenal di Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh adalah pendiri dan merupakan raja pertama Samudra Pasai. Beliau adalah bangsa Arab yang datang ke Indonesia pada abad ke-13. Di bawah kepemimpinan beliau, Samudra Pasai juga berhasil mengimpor timah, lada, serta rempah-rempah lainnya ke dunia internasional. Dan yang kedua ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, di mana pada masa kepemimpinannya Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaannya. Dan di bawah kepemimpinan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai berhasil menjadi kerajaan atau kesultanan dengan pengekspor rempah-rempah terbesar di Nusantara dan juga merupakan daerah transit atau daerah tempat singgahnya kapal-kapal internasional singgah ke Nusantara. Dan yang terakhir itu ada Sultanah Malikana Rasya, yaitu merupakan raja perempuan dari Samudra Pasai dan membangkitkan kerajaan Samudra Pasai dari masa kehancurannya. Sultanah Malika juga merupakan raja pertama atau wanita pertama yang memimpin kerajaan Samudra Pasai. Pembahasan selanjutnya yaitu ada masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II yang memimpin pada tahun 1326 hingga tahun 1345. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Dan pada masa kejayaannya, Kesultanan Samudra Pasai berhasil atau mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham Samudra Pasai. Selanjutnya yaitu ada runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai atau hancurnya Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama disebabkan oleh serangan dari Kerajaan Majapahit yang ada di Mojokerto, Jawa Timur.
Ini merupakan ilustrasi dari peperangan tersebut. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka membuat kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang kerajaan Samudra Pasai, di mana pada saat itu Majapahit di bawah pimpinan Hayam Wuruk serta Mahapati Gajah Mada berambisi untuk menyatukan seluruh Nusantara menjadi satu, di mana Sang Mahapati Gajah Mada melakukan sumpah yang dinamakan Sumpah Palapa. Isi sumpah tersebut yaitu beliau tidak akan memakan buah palapa sebelum beliau menyatukan Nusantara menjadi satu kesatuan di bawah naungan kerajaan Majapahit. Dan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang berhasil ditundukkan oleh Majapahit dikarenakan Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan yang strategis di Selat Malaka. Selanjutnya itu berdirinya Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka berdiri pada abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Keberadaan Kesultanan Malaka membuat kerajaan Samudra Pasai menjadi hancur atau mundur dari segi ekonomi dikarenakan letaknya Kesultanan Malaka yang sangat strategis pada saat itu dan membuat kapal-kapal internasional berlabuh ke Kesultanan Malaka. Dan yang terakhir, penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adanya serangan Portugis, di mana pada tahun 1511 Masehi, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Selat Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal serta 16.000 pasukan, di mana Portugis saat itu sedang berkeliling untuk mencari rempah-rempah. Pada awalnya Portugis ingin melakukan perniagaan atau membeli rempah-rempah dari Samudra Pasai, tetapi pada akhirnya Portugis justru menyerang kerajaan Samudra Pasai tersebut. Dan Samudra Pasai yang memiliki militer di bawah Portugis akhirnya tanduk atau tunduk pada saat peperangan tersebut, dan akhirnya kerajaan Samudra Pasai runtuh. Lalu Portugis berhasil menguasai wilayah Sumatera atau Aceh. Selanjutnya yaitu ada peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada makam Sultan Malik As-Saleh, yaitu merupakan makam pertama dari kerajaan Samudra Pasai dan juga merupakan raja yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya ada lonceng Cakradonia, yaitu sebuah lonceng yang digunakan untuk mengumpulkan rakyat-rakyat Samudra Pasai pada saat dimana kondisi sedang darurat, atau juga untuk mengumpulkan rakyat Samudra Pasai untuk bersiaga jika ada serangan dari musuh. Yang ketiga ada makam Sultanah Narasia yang merupakan makam raja wanita pertama di kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat yaitu dirham kerajaan yang merupakan dirham yang merupakan buatan dari Samudra Pasai pada masa Malik Al-Tahir II. Dan yang terakhir ada Hikayat Raja-Raja yang merupakan biografi raja-raja Samudra Pasai dari awal hingga akhir. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dikarenakan saya juga baru belajar dan
pada akhirnya semua akan ada di jalannya masing-masing. Semangat berjuang dan jangan lupa kembali ke jalan pulang. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.